Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi bertemu teristimewa dalam renungan malam hari ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi buat hari ini Tuhan yang Kau berikan lagi kepada kami. Dan khususnya malam ini, kami pun mau membaca lagi sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau singkapkan segala sesuatu, sehingga kami boleh mengerti, bahkan kami melakukan setiap perintah-Mu, lewat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau menerima semuanya itu dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam suasana Paskah. Dalam minggu-minggu ini kita memperingati bagaimana dia harus mati di atas kayu salib dan bagaimana juga dia bangkit. Dan kita percaya lewat semua kejadian yang sudah terjadi atas kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus membawa satu kemenangan besar bagi kita semua. Dan malam hari ini sama-sama sebelum kita membaca, saya beri judul Kasih Karunia Allah yang Besar. Renungan firman Tuhan ini, Kasih Karunia Allah yang Besar, diambil dari Galatia pasal 1 ayat yang ketiga. Galatia pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kita akan membaca bersama. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita membaca ayat ini, kita dibawa dalam satu situasi dan keadaan di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, kasih karunia Allah yang menyertai kita semua. Dan benar Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai hari ini ada, ini semua karena kasih karunia Allah. Kenapa? Karena Allah telah berbuat sesuatu karya yang luar biasa. Berbuat sesuatu hal yang sangat ajaib. Di mana dikatakan bahwa Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Siapa kita sebenarnya saudaraku kalau bukan karena Tuhan atau Allah yang mengasihi kita semua sehingga kita beroleh jalan selamat yang daripada Dia. Sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Di atas kayu salib Dia menyerahkan dirinya dengan begitu total buat saudara dan saya memperoleh satu kehidupan yang kekal. Bersama dengan Dia tentunya. Nah, untuk itu Allah kerjakan keselamatan yang luar biasa kepada kita semua. Dan baiknya lah kita pun mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Dia. Rasul Paulus menyadari bahwa apapun yang dia lakukan termasuk pelayanan, termasuk hal-hal yang kita kerjakan bagi kemuliaan Allah, itu semua karena anugerah Allah. Dan kita tidak bisa membanggakan diri kita sendiri. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita sudah dimenangkan oleh Dia.
Bahkan dikatakan keselamatan yang diberikan kepada kita adalah anugerah, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan untuk hal-hal yang ada pada kita. Namun semua kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, patutlah kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang benar-benar hidup, yang memberi hidup buat kita semua sebagai orang percaya. Dikatakan pada bagian lain dari firman Tuhan, Filipi pasal yang ke-2, Filipi pasal 2, di sini dikatakan pada ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa kalau kita membaca ayat-ayat ini. Dia menyerahkan kehidupannya, merendahkan dirinya, bahkan dalam keadaan yang taat, dia harus mati di atas kayu salib. Saudaraku, pengorbanan Tuhan sangat luar biasa. Siapa saudara dan saya sehingga kita beroleh kasih karunia-Nya? Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari segala jerat yang membelenggu kita. Tuhan memberikan keselamatan yang luar biasa. Dikatakan lagi di sini, satu contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus, dikatakan Paulus tidak bermegah karena dirinya, tetapi dia mau bermegah di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya ada sampai hari ini, dipercayakan segala hal yang baik, yang luar biasa, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, semua karena anugerahnya. Karena apa? Semua Dia telah berikan, bahkan nyawanya sampai mati di atas kayu salib, dikatakan mengaruniakan kepada Yesus Bapa. Dia raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini, kita terus berpegang, kita terus mengambil contoh bahwa Yesuslah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Yesus yang harus kita turuti, Yesus yang harus kita ikuti. Bisa saja kalau Dia tidak mau mati di atas kayu salib pada waktu itu, toh Dia punya kuasa. Tetapi dalam ketaatannya, tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya untuk Dia menolak apa yang sudah Bapa tentukan atas hidupnya. Melainkan Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Satu pengakuan yang luar biasa. Dan di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus sangat bangga dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan pun tidak ada artinya kalau bukan karena Tuhan. Tuhan mengangkat Rasul Paulus yang dulunya seorang yang sangat membenci Tuhan, bahkan banyak membuat hal-hal yang tidak Tuhan senangi dalam pekerjaan Tuhan. Namun kalau dia dipanggil untuk menjadi seorang pelayan, dia hanya katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara dan saya menghadapi hari-hari ini perjuangan hidup yang berat, yang sukar, yang sulit, saudara harus kembali kepada satu titik di mana Yesus di atas kayu salib menderita,
bukan saja secara fisik, secara badan, secara batin, secara jiwa, bahkan secara roh. Tetapi dia keluar sebagai seorang pemenang yang luar biasa. Dan dikatakan di sini bahwa Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan dalam Filipi 2 ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah tujuan terakhir, bahwa Yesus ingin menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Supaya setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan. Sekalipun mungkin sekarang ini kita ada dalam dunia ini tidak segampang seperti yang kita bicarakan untuk memenangkan jiwa. Tetapi biarlah dalam kehidupan kita mengambil contoh dan teladan dari Yesus. Yang dikatakan karena kasih karunia yang diberikan oleh Allah, damai sejahtera yang dari Allah, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, melepaskan kita dari dunia jahat. Puji nama Tuhan, kalau kita ada semua karena kemurahan-Nya. Dan kita dibebaskan dari setiap hukuman. Oleh sebab itu, setialah terus, taatlah terus, tambahkan lagi hal-hal yang baik. Ingatlah selalu Tuhan mau memakai kehidupan kita semua untuk semakin hari semakin indah. Karena kasih karunia Allah itu diberikan dengan cuma-cuma dan kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan kita menghargai pilihan Allah ini. Kita menghargai kasih karunia Allah ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kematian Yesus di atas kayu salib tidak percuma. Jangan sampai kita menyalibkan Dia kali yang kedua. Jangan sampai kita mendukakan Dia. Tapi biarlah dengan apa yang Tuhan sudah perbuat, kita menghargainya, kita menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Kita percaya Dia ada di surga dan Dia sedang menunggu kita semua, orang-orang yang setia, yang taat kepada Dia. Puji nama Tuhan. Selamat menjelang peringati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga selamat menyongsong hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang menerangi lagi kehidupan kami lewat firman-Mu. Teruslah Engkau memimpin kami, teruslah Engkau berjalan Tuhan, sehingga kami pun ada di belakang-Mu menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih sehingga pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia bagi kami. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang telah menyerahkan dirinya ganti dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Gerejaku adalah rumahku.